Baiklah, selamat sore. Mari kita bedah kembali materi bahasa Indonesia persiapan ujian. Ini yang keempat. Baiklah, kita mulai dengan indikator 76. Disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia dengan media pembelajaran cetak. Teruji diminta mengkritik pelaksanaan penggunaan media dalam pembelajaran. Jadi, kita harus memahami kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Menurut Asyad, bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Yang menjadi kriteria yang pertama, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, media yang dipilih harus praktis, luwes, dan bertahan. Selanjutnya, guru harus mampu menggunakan media itu. Jangan sampai gurunya tidak bisa menggunakan. Selanjutnya, pengelompokan sasaran. Jadi kita harus bisa mengelompokkan setiap siswa, apakah bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu ya. Media-media yang kita gunakan mungkin akan berbeda-beda walaupun satu pembelajaran yang sama. Kemudian mutu teknis. Media yang kita pilih harus bisa berkualitas. Dia harus bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar peserta didik. Tuh ya. Baik, kalau dilihat dari media cetak, kelebihannya adalah media ini dapat dibaca berkali-kali oleh siswa sehingga dapat merangsang gairah membaca siswa. Kemudian media cetak biasanya memiliki soal-soal yang harus dijawab oleh siswa sehingga dapat mengembangkan pemikirannya dalam menjawab soal. Kemudian media cetak dapat menjelaskan hal-hal dengan lebih kompleks. Misalnya dalam LKS atau buku terdapat pengertian tentang suatu masalah yang sedang dibahas. Penjelasannya, contoh-contoh soalnya yang masih berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, harga media cetak lebih terjangkau oleh siswa daripada apa? Daripada media digital misalnya ya. Kalau kita bayangkan membeli kuota 1 GB itu harganya 13.000. Kalau LKS atau media cetak kita beli 1 buah 23.000 atau 30.000 itu digunakan 1 semester. Nah, itu dari segi harga lebih murah media cetak. Kemudian kelemahannya, media cetak hanya dapat berupa tulisan sehingga kurang menarik bagi siswa. Sedangkan kebanyakan siswa menyukai media pembelajaran yang menggunakan gambar-gambar atau visualisasi objek video seperti itu ya. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan media cetak cenderung monoton. Nah, ini monoton untuk siswa yang mudah bosan. Mungkin media cetak tidak bisa jadi rekomendasi media pembelajaran. Ya. Baik, selanjutnya contoh soal yang muncul. Seorang guru bahasa Indonesia akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audio visual dan atau visual. Selanjutnya D. Audio dan atau IT, E. Non cetak dan atau cetak.
kalau audio itu tidak tepat. Kemudian kalau audio visual, ya audio visual bisa dilihat, bisa didengar, atau yang berupa visual. Media audio adalah media yang dapat diakses melalui pendengaran. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi jawabannya adalah C, karena audio visual bisa diperdengarkan, bisa juga dilihat. Visual saja. Nah, visual itu untuk buku ya, berupa visual. Tuh. Jadi jenis-jenis media yang berbasis IT. Jadi soal ini berupa visual dan audio visual, karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca dan atau diperdengarkan. Dengar ya. Selanjutnya indikator 77. Disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia dengan media digital. Teruji diminta mengkritik pelaksanaan penggunaan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran berteknologi digital merupakan media yang canggih atau memenuhi kebaruan atau novelty yang biasanya akrab dengan peserta didik. Peserta didik kita merupakan generasi yang terbiasa dengan teknologi digital. Kelebihan teknologi digital yang pertama, dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, waktu belajar lebih fleksibel, wawasan menjadi lebih luas. Kemudian yang kelima, membentuk kemandirian. Kelemahan, keterbatasan akses internet. Perlu persyaratan minimal prosesor, memori, kartu, dan monitor. Berkurangnya interaksi dengan pengajar. Pemahaman terhadap materi sangat bervariasi. Perlu SDM yang dilatih untuk mengoperasikannya. Indikator 78. Disajikan sebuah pembelajaran menulis teks eksplanasi. Teruji diminta menganalisis alat penilaian yang sudah dilakukan guru. Menganalisis alat penilaian. Teks eksplanasi. Jadi yang dinilai nanti adalah bisa struktur, bisa definisi, seperti itu ya. Pembelajaran keterampilan menulis merupakan pembelajaran yang menuntut siswa memahami dan memproduksi berbagai teks serta dapat mempresentasikannya. Lurgiantoro mengemukakan bahwa penilaian otentik kompetensi berbahasa aktif produktif merupakan penilaian yang menuntut peserta didik berunjuk kerja bahasa. Nah, ini kata kuncinya, berunjuk kerja bahasa. Maka alat penilaian yang digunakan adalah unjuk kerja atau unjuk kinerja. Secara umum terdapat dua macam tugas menulis yang dapat digunakan oleh guru, yaitu menulis sebagai tanggapan terhadap teks-teks kesastraan dan menulis kreatif. Proses dan hasil pembelajaran keterampilan menulis siswa selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh guru. Alat penilaian bahasa yang otentik disarankan oleh Depdiknas pada 2004 antara lain berupa produk, kemudian proyek kinerja, tes tertulis, dan kumpulan kerja siswa atau portofolio. Ini bergantung nanti KD-nya. Kalau keterampilan itu bisa kita gunakan produk atau kinerja. Kalau dia berupa pengetahuan bisa penugasan, tes tulis, atau portofolio. Indikator 78. Disajikan sebuah fakta pembelajaran menulis teks eksplanasi. Teruji diminta menganalisis alat penilaian yang sudah dilakukan guru. Nah, ini penilaian kinerja ya, sebagai alat menilai
saya hanya mengulas penilaian kinerja karena secara umum tes dapat dipilah ke dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja, tes lisan, tes tulis. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya, tes keterampilan dalam pengoperasian alat atau peralatan seperti komputer, produk teknologi, memperagakan gerakan, kegiatan belajar lain, dan sejenisnya. Dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Di samping itu, tes keterampilan atau tes praktik dapat berfungsi sebagai media belajar untuk mengurangi kejenuhan. Namun demikian, penggunaan tes keterampilan akan menghadapi kendala jika peralatan yang digunakan tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tes itu sendiri. Dilihat dari segi biaya, tes keterampilan relatif mahal manakala dibutuhkan kelengkapan fasilitas tes keterampilan yang lebih kompleks. Selanjutnya, tes lisan yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan dijawab, dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Selanjutnya, tes tulis adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Nah, ini sudah kita pahami. Kemudian ada tes uraian bebas, memberi keleluasaan pada peserta tes untuk mengungkapkan secara panjang lebar jawaban yang diberikan. Tes uraian terbatas, membatasi peserta tes dalam menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan. Itu ya. Kemudian kita lanjut, tes objektif adalah yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal. Di peserta didik hanya memberi silang atau centang atau lingkaran. Secara umum, bentuk tes objektif dapat dipilah menjadi dua, yaitu tes menyajikan dan tes pilihan. Tes bentuk pilihan dapat dipilah menjadi benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, tes analogi, dan tes menyusun kembali. Kemudian penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan narasi, atau skala penilaian rating. Baik, indikator 79. Disajikan sebuah fakta kegiatan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teruji dapat memberi argumen ketepatan dalam mengaplikasikan lembar kerja. Nah, ini saya kurang mengerti ini apakah lembar kerja yang dimaksud ini adalah LKS ya. Menurut Widuro 2011, manfaat penyusunan lembar kerja siswa yaitu 1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 3. Sebagai pedoman guru dan peserta didik
untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 4. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar. 5. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 6. Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. 7. Mengaktifkan peserta didik dalam pengembangan konsep. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu media pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Kemudian 2. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. 3. Selain itu, media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan rangsangan belajar baru. 4. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. Nah, nanti untuk memberi alasan atau argumen ketepatan dalam pengaplikasian lembar kerja, ini dipakailah alasan-alasan ini bahwa LKS itu bermanfaat karena, nah itu ya syaratnya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ini sudah terpenuhi oleh LKS, maka LKS itu tepat digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya indikator 80. Disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia, teruji diminta melakukan analisis kurikulum dengan menentukan alat evaluasi yang cocok dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, kriteria yang valid, fungsi diagnostik, keterpaduan, keterlibatan peserta didik, koherensi, pedagogis, dan akuntabel. Jenis-jenis alat evaluasi yaitu tes berupa tes awal, tes akhir, tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, tes inteligensi, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar, tes sikap individual, tes kelompok, power test, speed test, kecepatan tes, verbal test, tes berbicara ya, non verbal test berupa gambar, tes tertulis dan tes lisan. Dan non tes berupa skala bertingkat seperti kuesioner, daftar checklist, wawancara, pengamatan. Penilaian kinerja. Nah, ini sudah kita bahas ini ya. Apa bedanya penilaian kinerja dengan penilaian proyek? Kalau penilaian proyek itu berfokus pada hasil yang dibuat siswa. Sedangkan kalau penilaian kinerja itu berkaitan dengan bagaimana peserta didik itu melakukannya atau mendemonstrasikan pekerjaannya. Indikator ke-80 ini berkaitan juga dengan tes portofolio. Portofolio itu merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya ini berkaitan dengan pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian ini dilakukan bersama-sama antara peserta didik dan guru. Ini sebagai bukti telah memiliki kompetensi dan sesuai dengan indikator hasil belajar. Juga ada penilaian jurnal, penilaian diri,
nggak ada ya. Penilaian antar teman, pernyataan terbuka. Nah, itu untuk alat-alat penilaian. Berikutnya indikator ke-81. Disajikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, teruji dapat merumuskan judul usulan PTK yang sesuai. Dasar pelaksanaan PTK adalah adanya masalah. Melaksanakan penelitian karena ingin menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Masalah jika tidak segera diatasi sangat berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan yang tepat dari guru guna menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan lahir dari analisis yang dibarengi dengan data-data awal. Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan guru. Agar peneliti tidak melebar, dibutuhkanlah instrumen dan variabel penelitian. Kedua unsur ini bertujuan untuk membatasi peneliti tetap fokus pada masalah penelitian. Kemudian masalah ini dikembangkan sehingga dapat melahirkan ide atau topik pembahasan. Nah, setelah bertemu dengan topik atau ide, baru kita identifikasi konsep atau teori-teori yang mendukung hipotesa kita yang akan kita rumuskan. Dari topik dan teori atau konsep barulah peneliti akan menentukan judul PTK yang dikerjakan. Jadi judul yang baik pada sebuah karya ilmiah, khususnya PTK, harus merefleksikan dua hal, yakni topik dan konsep yang akan diteliti. Judul juga harus fokus, wilayah penelitian dapat dijangkau. Artinya jangan terlalu luas. Misalnya hanya pada sekolah A di kelas B, ya, dengan demikian dapat menentukan kualitas atau keberhasilan PTK itu. Nah, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Salah satu kegiatan adalah pengkajian teoretik. Jadi ini ya, pengkajian teoretik, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Jadi bukan merumuskan masalah ya, merumuskan masalah. Indikator 82. Disajikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, teruji dapat merumuskan latar belakang. Di latar belakang, tujuan utama penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Itu yang utama yang harus kita ingat. Oleh karena itu, dalam bab pendahuluan yang intinya memaparkan alasan atau latar belakang masalah, harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, ini rumusan latar belakang harus berisi masalah yang diteliti, merupakan masalah yang aktual, terbaru. Kemudian masalah yang diteliti merupakan masalah penting atau mendesak untuk dipecahkan. Dan identifikasi masalah penelitian disertai data pendukung. Ya, harus ada data pendukung, baik dari pengamatan guru maupun dari kajian pustaka. Selanjutnya yang keempat, analisis masalah untuk menentukan akar penyebab masalah itu. Kemudian mencantumkan alternatif tindakan pemecahan disertai argumentasi yang logis. Ya. Misalnya kesesuaian dengan masalah, kemutakhiran, keberhasilan, kolaborasi antar anggota peneliti,
harus digambarkan secara jelas pada rumusan masalah. Perumusan masalah, ini rumusan tujuan ya, merumuskan tujuan penelitian itu secara singkat jelas berdasarkan permasalahan. Jadi, tujuannya adalah untuk mencari arah jawaban praktis. Selanjutnya manfaat. Isi pokok manfaat setidak-tidaknya mengandung dua hal. Yang pertama, manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis, bukan merupakan harapan-harapan atau angan-angan kosong. Ya. Manfaat merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama. Manfaat merupakan sisi pragmatis dari sebuah hasil penelitian. Jadi bukan angan-angan ya, jangan menghayal di sini merumuskan manfaat. Ini harus betul-betul dituangkan dari permasalahan yang ada. Ya, Den. Lalu Dek. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sedikit, mohon maaf. Indikator ke-84. Disajikan data hasil pembelajaran. Teruji dapat menganalisis data hasil pembelajaran dari KD tertentu dan menindaklanjuti hasil evaluasi hasil belajar ke dalam kegiatan PTK. Di PTK itu penelitian tindakan itu adalah satu bentuk inquiry, penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti seperti guru, siswa, atau kepala sekolah. Penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. Nah, ini yang keempat. Ini harus betul-betul kita pahami bahwa tujuan penelitian tindakan adalah untuk memperbaiki. Apa saja yang diperbaiki? Dasar pemikiran, kepantasan dari praktik-praktik, pemahaman terhadap praktik tersebut, serta situasi atau lembaga tempat praktik tersebut dilaksanakan. Itu ya, menindaklanjuti hasil penelitian, hasil evaluasi hasil belajar dengan PTK. Selanjutnya indikator 85, disajikan hasil penelitian. Teruji dapat menganalisis hasil penelitian kelas dan merumuskan saran. Nah, bagaimana cara merumuskan saran? Kita harus memahami bahwa penyusunan saran pada PTK sebaiknya guru memperhatikan rambu-rambu berikut. Pertama, saran harus bersumber atau sesuai dengan simpulan yang telah dibuat. Yang kedua, bersifat konkret atau nyata, operasional, dan penting sehingga menarik untuk dilaksanakan oleh guru. Ketiga, memiliki arah yang jelas. Apakah saran tersebut ditujukan untuk guru, sekolah, atau instansi tertentu. 4. Dapat mencakup tentang hal-hal terkait dengan metodologi penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan saran pada PTK. Pertama, mencermati simpulan PTK. 2. Mengkaji aspek-aspek dari simpulan tersebut yang perlu ditindaklanjuti baik oleh guru, pihak sekolah, guru lain, atau instansi lain yang terkait. Yang ketiga, menetapkan langkah kepada siapa atau pihak mana saran tersebut akan ditujukan. Yang keempat adalah menuliskan saran itu pada PTK. Contoh saran. Rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa perlu dipahami oleh guru kelas atau guru bidang studi agar dalam upaya perbaikan hal tersebut dapat ditanggulangi. Bahasa saran ya, perlu dipahami gitu ya, menyarankan. Jadi tidak harus disarankan agar guru tidak seperti itu. Baik, indikator 86. Ini
disajikan fakta pembelajaran puisi, teruji mampu menghasilkan rubrik penilaian hasil kerja. Nah, ini rubrik penilaian hasil kerja. Jadi siswa menulis puisi, baru kita nilai puisinya. Dalam puisi kita harus menilai diksi, imajinasi, makna, dan amanat yang terkandung pada puisi tersebut. Amanat ini berkaitan dengan nada dan suasana kalau dalam puisi ya. Baik, untuk skor ini kita bisa cantumkan langsung ratusan atau rentang nilai 5 tertinggi nanti diubah menjadi ratusan ya. Selanjutnya disajikan fakta pembelajaran drama, teruji mampu menghasilkan rubrik penilaian kinerja. Kalau tadi hasil kerja ya atau produk, kalau sekarang kinerja. Maka aspek penilaian yang mungkin adalah tata suara seperti vokal, kejelasan lafal, intonasi, ekspresi, tata letak, gerakan. Nanti ini dicentang mau memberi nilai berapa. Selanjutnya disajikan fakta pembelajaran karya ilmiah atau artikel. Ini materi kelas 11 kurikulum 2013. Teruji mampu menghasilkan rubrik penilaian hasil kerja. Ya, yang perlu nanti dinilai adalah struktur penulisan ya, bagian awal isi apa saja, bagian penutup apa saja. Itu ya. Nah, biasanya untuk waktu yang sedikit maka kita harus membuat rubrik itu. Jadi penilaiannya pada bagian awal berisi apa, bagian isi berupa apa, bagian penutup berupa apa. Seperti itu. Misalnya pada halaman judul, kata pengantar, baik, kita lanjutkan. Bahwa di sini pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka itu ya. Selanjutnya kita diskusikan tentang indikator 89. Ini mouse-nya main-main. Indikator 89. Baik, kita lanjutkan ya. Walaupun situasinya ribut di sini ya, ada tukang las. Ini indikator yang 89 menghasilkan rubrik kinerja untuk membaca pantun. Jadi yang perlu dipahami untuk rubrik kinerja itu adalah penafsiran terhadap pantun itu, penghayatan, kemudian vokal dan penampilan. Sebagai contoh, makan singkong ditemani talas, tapi gula pun tak punya. Lelah hati menjadi orang yang malas. Bagaimana bisa untuk mengubahnya? Balasan, bikin tugas dikira plagiat, padahal tugas tak kenal malas. Yang utama tentunya niat, perbaiki diri untuk tak malas. Nah, ini nanti ini dinilai berdasarkan ini ketika siswa membacakannya seperti itu. Selanjutnya, indikator 90 disajikan fakta pembelajaran bahasa Indonesia, teruji mampu menganalisis
hasil pembelajaran dari KD tertentu dan menindaklanjuti hasil evaluasi hasil belajar ke dalam PTK. Nah, ini analisis adalah upaya yang dilakukan oleh guru berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Nah, ini rambu-rambu pembuatan saran tadi sudah ya, sudah. Tindak lanjutnya, cermati simpulan yang dibuat, baru pikirkan apa yang ditindaklanjuti dari simpulan yang sudah dibuat, seperti itu. Nah, ini saya tanya ke peserta ujian tahun lalu untuk soal-soal PTK, sebenarnya tidak ada soalnya. Oleh karena itu kita bisa santai ya, tapi tidak tahu nanti diubah apa memang bentuk soalnya yang sulit, seperti itu. Sudah dipahami. Oleh karena itu untuk pembahasan indikator 91 sampai 100 saya pikir tidak perlu ya, karena itu semua berkaitan dengan PTK. Nah, ini seperti ini juga PTK pengembangan diri ini ya. Baik, selamat sore sahabat, semoga tidak lelah belajar bersama saya. Salam sehat untuk kita semua, semoga kita bisa lulus ujian dan membahagiakan orang-orang terdekat kita dulu utamanya, dan tentunya menambah profesionalisme kita sebagai guru. Salam.